Adapun adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama dan paling utama adalah mengikhlaskan niat, mengikhlaskan niat. Jadi nuntut ilmu dia harus mengikhlaskan niat ya. Karena nuntut ilmu adalah ibadah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dikerjakan dengan ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, maka ilmunya tidak berkah. Meskipun dia ilmunya banyak, terkadang bikin masalah dalam medan dakwah. Kenapa? Karena ketidakikhlasannya. Meskipun dia hafal yang banyak, meskipun dia pandai meneliti, tetapi kalau dia tidak ikhlas maka tidak berkah. Tidak berkah dalam kehidupannya dan membuat keributan selalu dalam medan dakwah. Kenapa? Karena niatnya bermasalah. Ya. Dan Nabi sudah ingatkan tentang hal ini dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama'a, aw liyumariya bihi as-sufaha'a, aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, adkhalahu Allahun nar." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu liyujariya bihil ulama, supaya bisa sejajar dengan para ulama, supaya dia dimasukkan dalam golongan ulama, supaya dia keren-kerenan, supaya saya juga ulama. Jadi niatnya untuk supaya hebat ya, niatnya salah ya. Niatnya salah ya, supaya dia bisa bergandengan dengan ulama, supaya diakui oleh masyarakat. Liyujariya bihil ulama. Aw liyumariya bihis sufa, atau dia menuntut ilmu aja untuk debat-debat saja, supaya jadi jagoan ketika di medsos ya. Netizen terjago kalau berdebat ya. Ya. Sekarang banyak netizen yang jagoan ya. Ya, debat sana copas, jagoan copas ya. Kopas sana, kopas sini ya. Jadi menuntut ilmu dalam rangka untuk mendebati orang-orang bodoh supaya mereka tahu saya berilmu, kalian bodoh. Niat yang salah seperti ini. Auli yasrifa wujuhan nasi ilai, atau agar orang-orang semua perhatian sama dia, berkhidmat sama dia, memuliakan dia, menjadi pelayannya. Niatnya seperti itu. Ya, karena otomatis kalau orang punya ilmu akan dihormati oleh banyak orang. Tapi niatnya sejak awal seperti itu, kata Nabi SAW, adkhalahu Allahun nar, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya niat sangat penting. Kalau kita salah niat, untuk ilmu hanya sekedar keren-kerenan, ya, hanya untuk supaya pandai berdebat, ya, supaya dihormati oleh orang, kita tidak boleh nuntut ilmu untuk dihormati oleh orang. Tapi kalau orang sudah berilmu, dia akan dihormati oleh manusia, itu sudah otomatis. Tapi kalau niat kita untuk itu enggak boleh. Ya, niat kita supaya diakui oleh orang, supaya dihormati oleh orang semua cium tangan sama kita misalnya ya. Maka ini tidak boleh, itu niat yang salah. Kata Nabi, adkhalahu Allahun nar, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Ancaman yang sangat pedih. Nabi SAW juga bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang nuntut ilmu, yang harusnya nuntut ilmu itu adalah untuk mencari wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk ikhlas, la yata'allamuhu, ternyata dia tidak belajar kecuali liyusiba aradan minad dunya, hanya untuk mendapatkan secercah dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium harumnya surga. Arf maksudnya harumnya, aroma surga. Ini juga ancaman yang berat. Ya, maka seorang nuntut ilmu tidak boleh untuk dunia. Ilmu Allah berikan bukan untuk apa? Untuk dunia. Adapun kalau untuk ilmu terus Allah bukakan dunia bagi dia, enggak ada masalah. Tapi jangan untuk ilmu untuk mencari dunia. Jangan untuk ilmu untuk mencari dunia. Ya. Jangan seorang misalnya penulis atau seorang berdakwah untuk mencari dunia, enggak boleh. Jangan dia kemudian nulis buku dalam rangka mencari dunia. Jangan. Niat utamanya itu maka salah. Tidak boleh. Karena ancamannya keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kalau ada dai kemudian dia mengisi pengajian, kemudian dia pasang tarif, tinggalkan dai tersebut. Haram bagi antum untuk ngambil ilmu dari orang seperti ini. Ya. Tidak boleh, ya. Saya pernah diundang oleh seorang, dia cerita, Ustaz, dulu kita pernah undang seorang ustaz, ya, ustaz seleb, ya. Ya. Terus dia tanya, budget antum berapa? Maka kawan saya ini langsung dia bilang, budget kami cuma 5 juta, Ustaz. Kata ustaz tersebut, kalau 5 juta berarti cuma 5 menit. Enggak apa-apa Ustaz, yang penting datang. Benar datang. Dia ngeci ceramah cuma 5 menit, dikasih bonus 2 menit, 7 menit. Terus dia pergi. Subhanallah. Saya sudah berapa menit coba kan? Saya mau panjang-panjangin deh. Sampai duhur ya.
Ini enggak benar seperti ini. Ini enggak benar ya. Ya, ilmu bukan barang dagangan. Ya. Mencari wajah Allah bukan mencari apa? Mencari dunia. Oleh karenanya seorang harus mengikhlaskan niatnya, jangan sampai dia menuntut ilmu karena mencari dunia. Dunia itu ada dua model. Dunia maksudnya adalah duit, maksudnya adalah harta, atau dunia maksudnya pujian dan pengakuan. Dua-duanya dunia. Dua-duanya adalah dunia. Dan ingat bahwasanya masalah keikhlasan ini harus terus diingat-ingat. Bukan berarti kalau seorang startnya sudah ikhlas, kemudian di tengah jalan akan ikhlas terus sampai mati akan ikhlas terus. Belum tentu. Bisa jadi niatnya berubah karena mencari pujian, bisa jadi terjebak dengan dunia. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat. Ma kuntu adhun anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal. Kata Ibnu Mas'ud, aku dulu tidak menyangka ada seorang sahabat pun yang mencari dunia sampai Allah turunkan ayat memperingatkan kami. Kenapa para sahabat mereka berjuang, mereka meninggalkan harta mereka, mereka rela mati untuk Islam, tapi terkadang di tengah-tengah ya mereka berbuat salah. Kapan Ibnu Mas'ud menyebutkan ini? Tatkala dalam perang Uhud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr." Ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengabulkan permohonan kalian tatkala kalian perang dalam perang Uhud sampai kalian mengalahkan orang-orang musyrikin, sampai kalian akhirnya berdebat, kalian berselisih. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat tatkala Allah menampakkan apa yang kalian cari itu ghanimah. Kata Allah, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Minkum wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian yang mencari akhirat, ya. Wa laqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Allah maafkan para sahabat, tapi ini pelajaran bagi kita. Ternyata di tengah perjalanan bisa jadi niat seseorang apa? Berubah. Para sahabat tidak ragu tentang keikhlasan mereka, tapi mereka pernah berbuat salah dan Allah mengatakan minkum may yuridud dunya, di antara kalian yang mencari dunia, ya. Oleh karena saya ingatkan, bisa jadi terjadi pada kita, ya. Misalnya seorang dai, ya. Kemudian dia ikhlas pertama. Ya, kemudian setelah dia berdakwah akhirnya mungkin dia bikin pendidikan lah, apalah, kemudian dia mau cari duit situ banyak-banyak. Mulai niatnya berubah untuk apa? Dunia. Mulai dia kumpulkan misalnya uang masyarakat. Fisabilillah, wakaf, ternyata kemudian jadi yayasan keluarga. Enggak boleh seperti itu. Itu uang umat, bukan uang ente. Paham? Akhirnya mungkin dia ikhlas, tapi kemudian di tengah jalan istrinya bilang abi, jadi enggak ikhlas gara-gara istri. Terus istri keduanya juga bilang gitu, abi, waduh repot. Oleh karenanya bisa. Ini contoh, bisa jadi niat seorang berubah di tengah jalan. Contoh misalnya panitia pengajian. Saya nggak bicara ustaz, panitia pengajian. Baik, ngundang sana, ngundang sini, lama-lama jadi gagah-gagahan. Oh, kalau kita panitia kita, maka rame jadi ini, masjid kita jadi gagah-gagahan. Bukan karena Allah, tapi karena kalau kita yang datangkan maka begini. Berarti niatnya sudah berubah. Itu mungkin terjadi. Awalnya ikhlas, tengah-tengahnya berubah. Maka seorang jangan merasa bahwasanya dia super ikhlas. Ikhlas itu perkara yang berat. Dia harus selalu mencek dirinya, saya ikhlas atau tidak. Ya. Karena godaan untuk bisa memalingkan seorang daripada keikhlasan sangat besar. Godaan bisa memalingkan seorang menuju mencintai dunia juga sangat besar. Maka seorang waspada tentang niatnya. Kalau sebagian sahabat kata Allah, minkum may yuridu dunya, di antara kalian yang mencari dunia, bagaimana dengan kita? Dan hadis yang paling mengerikan tentang hal ini adalah hadis tentang 3 orang yang pertama kali diadab pada hari kiamat kelak, yaitu seorang yang mati syahid, dan yang kedua adalah orang yang dermawan, yang salah satunya adalah yang ketiga adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Rajulun ya ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan pandai dalam masalah Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia ustaz, penuntut ilmu, hebat, penulis, pentahqiq, ya, ahli hadis, ahli fikih dan macam-macamnya. Ya.
Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kecerdasan, kekuatan hafalan, pandai berorasi dan yang lainnya. Maka Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku belajar ilmu karena Engkau, aku mengajarkan karena Engkau, aku baca Quran karena Engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari', liyuqal annaka alim." Kau belajar ilmu dan mengajarkannya supaya kau dikatakan qari, ahli baca Quran. Supaya kau dikatakan orang alim, wa qad qil, dan telah dikatakan. Subhanallah. Jika seorang niatnya untuk dia keren dalam menuntut ilmu, untuk dia diakui oleh orang-orang lain, agar tulisannya diakui, kadang Allah berikan. Makanya Allah mengatakan wa qad qil, dan telah dikatakan. Tujuanmu untuk dihormati masyarakat terjadi. Oleh karenanya seorang tidak pernah boleh merasa dirinya ikhlas meskipun yang hadir banyak. Saya pernah bertemu dengan seorang dai. Dia berkata, "Ya Ustaz Firanda, enggak mungkin yang hadir di tempat saya banyak kecuali saya ikhlas." Subhanallah. Saya bilang, Paulus juga yang hadir banyak. Penyanyi dangdut juga yang hadir banyak. Dari mana seperti itu? Dari mana? Terus yang tidak hadir kemudian tidak ikhlas? Uwais Al-Qarani, super ikhlas. Tidak ada yang kenal dia, orang ngajak dia, orang menghinakan dia. Jangan terpedaya, karena bisa jadi kalau niat kita buruk, ingin terkenal, ingin viral, kemudian Allah kasih. Sebelum ceramah, shouting, kemudian keren-kerenan, kemudian mungkin benar viral. Latihan pura-pura nangis dan macam-macamnya, kemudian viral terjadi. Anda ingin viral, Allah kasih. Tapi apakah itu bukti Anda ikhlas? Tidak ada kaitannya. Ya, bisa jadi seorang dibuat masyhur, dibuat syuhrah, viral, tapi ternyata niatnya busuk. Ya. Di antaranya hadis ini. Ya. Liqal annaka alim, liqal annaka qari, kau mengajar ilmu supaya dikatakan kau orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu agar kau tersohor jadi orang alim, dikabulkan. Tsumma umira bihi fasiba ala wajhi, ya, hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret ustaz ini di atas wajahnya di neraka jahanam, dilemparkan dalam neraka jahanam. Subhanallah, mengerikan. Ini contoh ustaz yang masuk neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik, ya. Taib, ini adab yang pertama, seorang berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsu man kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Dan ini lebih diperhatikan lagi di zaman sekarang ini, zaman fitnah, zaman medsos. Seorang terkadang bertakwa di hadapan banyak orang. Masya Allah, kalau di majelis pengajian kelihatan bertakwa, khusyuk, nyatat. Tapi kalau bersendirian, kacau. Di depan banyak orang, Masya Allah, pembela sunnah. Tatkala sendirian, temannya iblis. Ini zaman fitnah. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang bertakwa, Allah akan berikan dia tambahan ilmu. Dalam banyak ayat Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian. Ilmu penting. Dengan ketakwaan ilmu seorang bisa bertambah. Ilmunya menjadi berkah. Tapi kalau dia tidak bertakwa, ilmunya enggak berkah. Tambah ilmu tapi bikin kacau, bikin rusak, bikin dia sombong, bikin dia angkuh, bikin keributan. Kenapa? Ilmunya tidak disertai dengan ketakwaan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan kita lihat banyak kejadian seperti ini. Seorang berilmu bukan menambahkan ketenteraman, bikin masalah. Bukan di antara masyarakat, di antara dai. Entah kesombongannya, entah keangkuhannya, entah merendahkan orang lain. Ada masalah dengan ketakwaannya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa, Allah akan berikan furqan, pembeda. Sehingga dia bisa melihat permasalahan, dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Allah berikan pembeda baginya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala juga beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi.
Dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah akan berikan rahmat-Nya dua bagian kepada kalian, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah jadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan dalam bimbingan cahaya tersebut. Maka ini sangat penting seorang bertakwa kepada Allah ya dimanapun dia berada. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an khasyatillah." Ilmu itu bukan banyaknya hadis yang dihafal, yang diriwayatkan, tetapi ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah merupakan sifat yang melazimi seorang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, yaitu para ulama. Maka seorang bertakwa kepada Allah di zaman sekarang, hati-hati dengan HP-nya, hati-hati dengan iPad-nya, hati-hati dengan laptopnya, ya. Tatkala dia bersendirian, terutama para jomblo, ya. Para jomblo, ya. Jangan berkelana yang tidak-tidak, ya. Ya. Segera nikah, ya. Jangan menjadi tawanan hawa nafsu. Hawa nafsu harus disalurkan. Caranya dengan apa? Dengan menikah. Karena orang yang jomblo orang yang menderita. Kemudian ikhwan-ikhwan juga kalau ada yang ngelamar anaknya jangan disusah-susahkan. Kasihan, ya. Ini zaman sekarang zaman fitnah. Ya. Bahkan seorang yang sudah beristri, sudah menikah terkadang terjerumus dalam fitnah tersebut, ya. Maka hati-hati, kita ini terlalu menggampang-gampangkan masalah maksiat, ya. Sehingga banyak perkara-perkara yang merupakan maksiat menurut kita biasa. Sehingga kita untuk istighfar saja kita enggak istighfar. Karena sudah dianggap biasa. Saya contohkan apa? Contohnya melihat wanita yang terbuka aurat. Wanita yang tidak berjilbab misalnya, atau pakai pakaian yang seksi. Kita semua nonton berita. Nonton berita pembawa acaranya perempuan pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tapi kita istighfar enggak ada? Enggak ada. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada. Santai aja. Santai dan nyaman. Tunjukkan kita tidak bertakwa. Saking biasanya kita tidak beristighfar dari dosa itu. Nanti kita waliyadzubillah kalau orang berzina baru dia beristighfar. Kalau belum sampai tahapan zina cuma ngelihat sana ngelihat sini santai aja, biasa aja. Kalau itu maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Setiap lirikan mata kita ada hitungannya. Ya. Ada urusannya di akhirat. Maka seorang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, tatkala di hadapan banyak orang, maupun tatkala dia bersendirian. Ya. Ini penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab seorang penuntut ilmu yaitu hendaknya dia menjauhkan dirinya dari kesombongan. Hendaknya dia tawadhu kepada ilmu dan tawadhu kepada gurunya dan tawadhu kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Karena sebagaimana pepatah di Indonesia, padi semakin berisi semakin apa? Merunduk. Itu harusnya demikian. Kalau seorang ternyata semakin ilmunya semakin banyak, semakin sombong, niatnya pasti enggak beres. Niatnya pasti enggak beres. Kita semakin tambah ilmu, semakin rahmat bagi yang lainnya. Maka Ibnu Taimiyah punya perkataan yang indah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, ya, ahlu sunnah wal jamaah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ini perkataan dari Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada sesamanya, sesama kaum muslimin. Wa arhamuhum bil khalq, yang paling sayang kepada manusia, ya. Harusnya demikian, seorang semakin berilmu, dia semakin rahmat, semakin sayang. Bukan semakin merendahkan orang lain, semakin menghina orang lain, semakin memandang dengan pandangan ejekan, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya sebab-sebab menuju kesombongan sangat banyak. Sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, sebagaimana jabatan bisa bikin orang sombong, sebagaimana kedudukan bisa bikin orang sombong dan angkuh, ilmu juga bisa bikin orang sombong, gelar bisa bikin orang sombong. Tadinya Masya Allah tawadhu, kemudian tahu-tahu punya barang mewah, ya,
punya mobil mewah, punya rumah mewah, dia rasanya sudah berubah ya. Dia tidak mau berubah, tapi berubah dengan sendirinya. Karena kemewahan itu mempengaruhi hati seseorang. Kalau Nabi SAW berbicara tentang kuda, orang kesombongan pada pemilik kuda, pada pemilik onta, kemudian tawadhu, kesederhanaan, ketenangan pada pemilik kambing. Itu kuda saja, onta bisa bikin orang sombong. Bayangkan seorang punya kuda, kemudian kudanya mewah, gagah, apalagi menang dalam perlombaan pacuan kuda. Ada kesombongan atau tidak? Ada. Mau tidak mau diam. Kelihatan gagah jalan sama kuda. Tapi kalau orang punya kambing, apa yang mau disombongkan? Kambing saya bagus buat korban. Enggak ada lomba pacuan kambing ya, enggak ada. Jadi apa yang kita miliki mempengaruhi diri kita. Oleh karenanya terkadang kita tidak mau sombong, jadi sombong dengan sendirinya. Maka hati waspada. Kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Al-badadah itu apa ya? Maksudnya kecuekan ya, tidak terlalu rapi, itu bagian daripada keimanan. Seorang tidak harus selalu keren. Seorang tidak meskipun dia punya duit banyak, tidak harus selalu naik bisnis kelas, tidak harus. Tidak harus selalu dia tinggal di hotel. Boleh, tapi sesekali tidak demikian. Sekali ekonomi, meskipun uangnya banyak, apalagi enggak punya uang. Uang banyak aja jangan terus-terusan naik apa? Bisnis kelas. Apalagi enggak punya uang, sok-sok naik bisnis ya, jangan. Karena hal itu mempengaruhi gaya hidup. Akhirnya ngomong mulai angkuh, ngomong mulai sombong. Ibu-ibu juga jangan beli tas mahal-mahal. Kalau udah punya tas harga 20 juta, merasa lebih tinggi daripada yang tas cuma 1,5 juta. Mau tidak mau, dia tidak ingin sombong, tapi kesombongan akan masuk dalam dirinya dengan dia tidak sadari. Kenapa pola hidup yang kaya bisa bikin orang sombong, yang mewah bisa bikin orang sombong. Ini makanya hati-hati. Ini juga tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu selalu keren, selalu bergaya hidup yang mewah, tidak ya. Kita diberi kemudahan. Alhamdulillah, terkadang kita juga susah, enggak ada masalah ya. Oleh karenanya, kalau seorang punya uang banyak tidak harus makan di restoran mewah terus. Sesekali makan di pinggir jalan. Sesekali ngundang tetangga yang miskin makan bareng di rumah. Seperti itu. Ini semua untuk menghilangkan apa? Sombongan ya. Tidak harus selalu tidur di atas, terkadang tidur di bawah juga enggak ada masalah ya. Harus kita latih. Kalau tidak, kesombongan tersebut akan masuk dalam diri kita tanpa kita sadari. Ini itu bahaya bagi penuntut ilmu. Di antara hal yang membuat orang mudah untuk sombong adalah ilmu. Bahkan mungkin menuju pada kesombongan lebih cepat daripada pemilik harta. Dia punya ilmu, dia sudah hafal ini, hafal anu, mudah begitu sombong. Ya. Oleh terkadang kita dapati pada penghafal Quran ada kesombongan. Dan itu kita lihat. Bahkan pengajar Al-Quran juga mengatakan demikian. Terkadang seorang kalau niatnya tidak dia perhatikan, dia sudah hafal 30 juz, mulai ada apa? Keangkuhan. Ya. Mulai ada keangkuhan. Kenapa? Ilmu yang dia miliki membuat dia menjadi angkuh, hati-hati. Seharusnya ilmu yang dia miliki membuat dia semakin tawadhu, bukan semakin sombong dan angkuh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita gunakan untuk merendahkan orang lain, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, berupa kecerdasan, berupa hal-hal seperti itu untuk kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan. Maka hati-hati, seorang menuntut ilmu jauhkan dirinya dari kesombongan. Ya. Saya beberapa kali ditanya, Ustaz, saya belajar gini, baru hafal ini, kok saya merasa ujub, merasa sombong. Saya sering sampaikan, apa yang antum sombongkan? Baru ngaji 2 tahun, 3 tahun sudah apa? Sombong. Juz amma saja masih belepotan sudah apa? Sombong. Bahasa Arab aja belum bisa sudah sombong. Di Madinah anak kecil bisa bahasa Arab, tidak ada yang sombong. Terkadang kita ini sombong, kenapa? Karena jagoan kampung. Sombong di antara teman-teman kita yang paling hebat, merasa hebat. Kita enggak tahu ternyata banyak orang hebat di luar sana. Ya. Ternyata banyak orang hebat di luar sana. Ya. Dan itu juga waktu saya pergi ke Madinah, belajar di Madinah. Ya, kalau saya dulu di kampung ya mungkin saya yang paling jagoan lah mungkin ya. Saya tidak tahu ternyata banyak jagoan di luar sana. Begitu saya tiba di Madinah, subhanallah, teman sekamar saya orang Sudan. Orang Sudan ngomongnya Arab. Arabnya lancar banget. Saya aja enggak bisa bahasa Arab begitu. Ngomong kadang saya belajar bahasa Arab, saya mau ngomongi, dia kasih tahu. Ini. Ya itu. Dia ngajar saya kosakata. Sampai bagaimana saya lihat dia salat malamnya Masya Allah. Kemudian kalau kita naik bis dia baca di tengah-tengah cahaya dia baca. Kemudian dia baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafal matan-matan
1000 bait, subhanallah. Saya baru tahu, sangat sadar bahwasanya kita ini jahil. Ya. Kita ini jahil. Bahkan saya bilang sama dia, ente masya Allah, kata dia, Firanda, bukan Quran saja yang saya hafal, Ibnu Katsir pun saya hafal. Sombong. Tapi mau saya luar biasa. Kita tahu diri, ternyata banyak orang yang hebat. Banyak orang yang hebat. Ngapain kita sombong? Sampai sekarang saya tidak bicara bukan basa-basi, tetap saya tahu diri saya jahil sampai sekarang. Ya, ilmu agama sangat luas. Saya enggak usah jauh. Di mana orang Indonesia, maksudnya di antara ustaz-ustaz yang pakar dalam misalnya perbandingan agama. Coba dai sunnah yang pakar dalam perbandingan agama siapa? Belum ada. Ya. Misalnya yang pakar dalam mazhab Syafi'i belum ada, yang pakar dalam mazhab Hambali belum ada. Yang pakar dalam firak belum ada, pakar dalam firak belum ada. Kita ini semua dai-dai ini ilmunya pas-pasan. Ya, tidak jauh beda lah, mirip-miripnya. Kadang bisa, kadang bahlul. Kita semua seperti itu. Maka aneh kalau orang merasa dirinya pintar. Siapa yang pakar hadis? Enggak ada. Saya bilang enggak ada, sesungguhnya enggak ada yang pakar hadis, pakar rawi-rawi enggak ada. Kita cuma pas-pasan saja. Saya S3 akidah, saya tahu ilmu saya masih kurang, masih banyak buku akidah belum saya baca. Saya bukan pakar firak, masih banyak buku-buku Syiah belum saya teliti. Masih banyak orang pemikiran Khawarij belum saya teliti. Mu'tazilah dan yang lainnya. Meskipun saya banyak baca, tapi saya itu ilmu saya kurang. Saya ingat, saya bukan mujamalah, bukan basa-basi. Memang saya jahil. Maka seorang semakin menuntut ilmu, dia tahu dirinya jahil. Biasanya orang yang sombong itu karena jagoan kampung. Saya bilang itu. Merasa dirinya, itu jagoan kampung. Terus seorang mulai bicara ini, bicara, ya kita ini jauh daripada ilmu yang seharusnya. Oleh karenanya ilmu yang kita miliki jangan sampai membuat kita sombong, karena ketahuilah itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, dan kita masih jauh daripada orang-orang sana yang luar biasa ilmu mereka ya. Oleh karenanya seorang tahu diri, jangan sampai dia terpedaya dengan ilmunya kemudian menjadi sombong dan angkuh. Baik, di antara adab menuntut ilmu, dia harus selalu semangat ya. Ini penting. Bukan semangat di awal saja, menjaga semangat konsisten dalam semangat menuntut ilmu ini terkadang membuat tidak semua orang bisa melakukannya ya. Ngaji, tapi ngaji sekali libur sebulan ya, repot. Saya enggak suruh antum juga ngaji tiap hari, ya antum banyak pedagang. Kita bicara inilah, realistis sajalah. Kalau orang pondok ya tiap hari ngaji. Memang pondok mau jadi ustaz. Jadi kalau orang awam seperti antum tidak harus tiap hari, yang penting seminggu 3 kali. Yang penting belajar serius, belajar catat yang sudah antum catat itu dapat pahala ya akhi. Kan menuntut ilmu ibadah atau bukan? Ibadah. Sebagaimana seorang solat meskipun dia dalam satu saf kanan kiri berdampingan, pahalanya bisa berbeda antara langit dan bumi. Demikian juga orang menuntut ilmu berbeda-beda. Ada yang cuma menuntut ilmu pulang hilang. Ada yang nyatat ya. Pulang dia murojaah sama istri. Tadi Ustaz bilang apa? Beda, pahalanya beda. Pahalanya beda. Menuntut ilmu itu perlu untuk dimurojaah, dibaca ulang, dipraktekan. Ya itu namanya sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Ilmu harus diperoleh dengan apa? Kesabaran. Ya. Antum belajar bahasa Arab butuh kesabaran. Antum belajar fikih butuh kesabaran. Ya. Belajar fikih dari A sampai Z butuh kesabaran, bertahun-tahun baru selesai. Tapi sabar. Ya. Tapi ilmu bertambah, setapak demi setapak, setahap demi setahap. Terus. Yang penting jangan berhenti. Kalau kita mulai futur, mulai malas, datang ke majelis ilmu. Bergaul dengan para penuntut ilmu. Cari dunia silakan. Waktu cari dunia ada, penuntut ilmu juga ada. Ini butuh kesabaran ya. Saya juga tidak suruh antum ngaji tiap hari. Pagi ngaji, sore hari ngaji, malam hari ngaji. Terus kapan jualannya? Ya. Antum hafal hadis tapi diomelin istri di rumah, kan enggak bisa juga. Lupa semua hadisnya nanti. Oleh karenanya realistis saja, kita cari harta, tapi ada waktunya kita ngaji. Kalau ngaji sudah ustaz misalnya Ustaz Abu Salmah hafizahullah buka kitab, ikuti kitab tersebut. Terus jangan berhenti. Kalau kita lagi bolos tanya sama teman tadi ustaz sampaikan apa. Jadi kita murojaah sehingga ilmu kita bertambah. Nanti enggak terasa setahun 2 tahun ilmu kita sudah tambah. Kalau sudah tambah jangan sombong ya. Kemudian mungkin yang
Selanjutnya, hati-hati dan waspada dari sikap sok tahu. Dari sikap sok tahu. Kalau bahasa Arab istilahnya ta'alum, sok alim. Ini penyakit banyak menimpa penuntut ilmu di zaman sekarang, di zaman medsos. Hobinya komentar. Hobinya debat di medsos, di Facebook, di Instagram, ya, di Twitter, ya, di WhatsApp, di grup WhatsApp. Sok tahu, ya. Kadang saya duduk sama orang, ada orang tanya sama saya, "Ustaz, apa hukum ini?" Ini orang langsung jawab, "Oh, hukumnya begini." Ente yang ustaz apa yang ustaz? Hobi ngomong. Ya, sebenarnya hobi ngomong. Saya belum ngomong dia sudah ngomong. Oh, itu ada 2 pendapat. Masya Allah. Bukannya 3. Jadi ada orang seperti itu. Ente jangan hobi ngomong. Para salaf dahulu, kalau ada yang sudah jawab, mereka tidak ingin jawab. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata beliau, rawaina an Abdurrahman bin Abi Layla qala, kami riwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, seorang tabi'in, adraktu 20 wa mi'atan minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 120 sahabat dari kaum Ansar. Yus'alu ahaduhum anil mas'alah fayarudduha hadza ila hadza. Salah seorang ditanya tentang masalah, maka dia oper, coba tanya yang satunya. Wa hadza ila hadza, dia oper lagi, coba tanya satunya. Hatta tarji' ila awal, sampai kembali lagi kepada yang pertama. Subhanallah. Mereka tidak hobi jawab, paham? Tidak hobi komentar. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya berfatwa itu perkara berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim punya buku namanya I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Pemberitahuan kepada tukang tangga tangan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Karena orang berfatwa itu berarti dia atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarang. Kita aja kalau kita bilang ini atas nama wali kota, bupati, kita enggak sembarang. Harus benar-benar kita teliti, benarkah wali kota ngomong demikian? Benarkah bupati ngomong demikian? Kemudian kita asal jawab. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hati jangan hobi ngomong. Ya. Orang banyak di luar ngomong seenaknya, ngomong ini, komentar semua dikomentari, biarin aja. Antum jangan ikut-ikutan. Ya. Antum jangan ikut-ikutan. Kalau sudah bicara masalah agama, antum harus punya ilmu. Kalau enggak, jangan sok toy. Ya. Jangan sok tahu. Ya. Lihat ini sahabat, 120 orang sahabat, ditanya, di-offer kepada satunya. Dalam riwayat, ma minhum min ahadin yuhaditsu bi haditsin illa wadda an akhahu kafahu iyahu. Tidak seorang pun dari mereka berbicara tentang suatu perbicaraan kecuali dia berharap saudaranya sudah mencukupinya. Bukan dia ingin saya yang jadi pembicara, yang lain diam. Enggak. Dia pikir kalau ada yang lain sudah menjalankan tugas, ya sudah alhamdulillah, tidak mesti saya yang jadi pembicara, tidak mesti saya yang tampil. Bukan kemudian ada yang tampil kita ributin, ada yang tampil kita, ya sudah biarnya orang punya ilmu biar alhamdulillah. Kalau ada yang jawab alhamdulillah. Ya. Karena kita berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dan di antara dosa besar kata Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Maka para ulama mengingatkan, terkadang saya sebagai ustaz ditanya oleh orang, saya kasihan sama orang ini. Kalau saya tidak jawab, repot dia. Dan dia mau tanya kepada siapa? Dia enggak mungkin tanya ulama di Madinah, tanya ulama, dia enggak tahu bahasa Arab ya. Mungkin dia ketemu dengan ustaz sekali ini, entah kapan mau ketemu lagi, masalahnya mendesak. Kadang saya kasihan, saya mau jawab. Kasihan dia, tapi saya tidak tahu jawabannya, mau diapain? Kita ingin menyelamatkan dia, tapi ingat kita juga ingin selamat di akhirat. Jangan sampai karena kita kasihan dia selamat, sudah boleh santai, boleh. Terus kita enggak selamat di akhirat, musibah. Ya. Oleh karenanya, saya hati-hatilah, jangan terlalu banyak ngomong. Antum terlalu banyak apa? Ngomong. Jangan terlalu banyak apa? Komentar ya. Kalau enggak tahu, enggak usah jawab ya. Kemudian lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala ditanya sekian, mungkin 100 pertanyaan, dia cuma jawab mungkin sekian, mungkin 10, mungkin 20. Mayoritas pertanyaan tidak dia jawab. Ya. Demikian para ulama. Mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Jadi seorang penuntut ilmu harus melatih dirinya untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kita sering hadir majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala.
Sering Syekh Abdul Muhsin kalau ditanya, la adri, saya enggak tahu. Kadang pertanyaan kita dengar, kayaknya saya bisa jawab. Ternyata saya bilang apa? La adri, subhanallah. Ternyata kita sok tahu. Benar. Berapa pertanyaan disampaikan kepada Syekh, mungkin kalau saya ditanya saya akan jawab. Syekh, diam sebentar, la adri. Sedikit ada keraguan saja dia enggak mau jawab. Kita ini kadang nekat ya. Semoga Allah maafkan kita ya. Saya cerita tentang diri saya. Artinya Syekh ditanya, kadang saya dalam hati jawabannya gini semua. Tapi Syekh diam sedikit, la adri. Diam sedikit, la adri. Saya tidak tahu. Dari Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau berkata, "Akhbarani rajulun annahu dakhala 'ala al-imam tabi'i Rabi'ah bin Abdurrahman, fawajadahu yabki." Seorang laki mengabarkan kepadaku dia bertemu dengan seorang imam dari golongan tabi'in yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman. Maka dia dapati Rabi'ah menangis. Faqala ma yubkika, apa yang buat kau menangis wahai Rabi'ah? Amusibatun dakhalat alaika, apakah ada musibah yang menimpamu wahai Rabi'ah? Seorang imam. Warta'a li bukaihi, maka dia menangis. Faqala la, kata dia bukan ada musibah. Walakin istuftiya man la ilma lahu. Tetapi ada orang diminta fatwa padahal dia tidak punya ilmu. Wa dhahara fil islami amrun azim, dan nampak dalam Islam perkara yang besar. La ba'dhu man yuftiha huna ahaqqu bil habsi minas surraq. Sungguh sebagian orang yang berfatwa sekarang di sini lebih utama dipenjarakan daripada para pencuri. Dia menangis, kenapa? Muncul orang banyak tukang ngomong. Ruwaibidah ngomong, tidak punya ilmu, asal ngomong, ditanya jawab, ngawur jawabannya. Dan itu banyak sekarang di medsos, banyak ngawur. Kata Rabi'ah, kalau bisa dipenjarakan. Kenapa? Karena bahaya. Dan ini yang kita saja sekelas ustadz tidak boleh sembarang jawab. Terkadang kita harus diskusikan sama kawan-kawan. Terkadang perdebatan bisa sejam 2 jam satu masalah. Kim satu orang, haram, boleh. Maka seorang harus melatih diri untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau bilang saya belum pernah baca, bilang saya belum pernah baca. Jangan sok tahu, oh ini masalah harus dimurojaah kembali. Padahal belum baca. Ya akhi, subhanallah. Ini ada khilaf ya. Padahal dia belum baca, ada khilaf. Mana pendapat A, B dia enggak tahu. Ya ada khilaf. Wallahu alam. Seakan-akan dia sudah pernah baca, padahal belum baca. Maka seorang tahu diri ya. Antum lebih selamat tidak usah banyak apa? Ngomong. Ini harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, hendaknya dia amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu kalau dia menulis sesuatu dan itu adalah hasil karya orang lain harus dia nukilkan, tidak boleh dia sembunyikan. Jangan dia menampakkan seakan-akan itu karya dia. Ini banyak terjadi plagiat kalau bahasa kita, plagiator. Ya. Nulis buku keren tebal-tebal ternyata ngambil dari orang. Itu haram dalam Islam, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Pernah saya waktu S2 kita disuruh tulis bahas oleh guru kita. Kemudian masing-masing menulis, dia harus meneliti, kemudian dia nukilkan sumbernya. Kalau kesimpulannya dari orang lain dia harus nukilkan. Ini kesimpulan bukan dari saya, karena kesimpulan terkadang luar biasa. Ya, tahrirul masalah, kesimpulannya luar biasa, yang dicapai luar biasa. Kalau itu karya orang harus disampaikan, jangan seakan-akan dirinya sendiri. Maka kita pun tulis, kita ada 9 orang untuk S2, semuanya nulis, kemudian dikumpulkan. Kemudian dari 9 itu dikopi jadi 9, kemudian kita disuruh debat. Ya. Latih untuk belajar debat. Ya. Jadi saya siap didebati oleh 8 orang teman-teman saya. Kalau mereka berhasil debat saya, mereka dapat nilai dari guru saya. Jadi semuanya semangat untuk apa? Mendebat, dan semua semangat mencari kesalahan. Kita dilatih agar kita terbiasa untuk dikritiki dan kita juga bisa mengkritiki dengan baik. Ya. Karena ada orang siap mengkritiki, disenggol sedikit tidak bisa ya. Ada orang seperti itu. Baik, akhirnya ada seorang kawan saya. Mungkin karena dia capek atau dia lupa dari Afghanistan, dia nukil suatu permasalahan, dia lupa menyampaikan dari mana dia ambil. Akhirnya marahlah guru kami waktu itu. Kenapa kau tidak cantumkan? Oh Syekh, mohon maaf saya begini-begini. Ini bohong. Kamu tidak boleh seperti ini. Kenapa kau tidak sebutkan dari mana kau ambil? Saya bisa keluarkan kau juga dari Universitas Madinah sekarang juga kalau saya mau. Subhanallah, saya baru kaget, ini ternyata bukan masalah kecil bagi
seorang syekh. Karena ini amanah ilmiah. Ya. Kalau kita menulis sesuatu itu hasil orang, maka tidak boleh kita ngakui saya yang tulis seakan-akan jagoan ya. Padahal plagiator, dan itu banyak terjadi dalam tulisan majalah-majalah, dalam buku-buku yang dijual-jual sekarang. Ya, bukan oleh sebagian ustaz-ustaz. Tidak boleh, mungkin mereka tidak ngerti tentang adab ini, tapi ini harus kita ingatkan. Tidak boleh seorang menjadi plagiator. Kalau dia dapat faedah dari orang lain, harus dia sampaikan. Ini faedah dari si fulan, faedah dari si fulan, dari buku ini. Sehingga tidak disangka itu karya dia. Ya, tidak boleh. Itu namanya amanah ilmiah. Ya. Amanah ilmiah harus diperhatikan masalah ini.